Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan membagikan SKB, contoh-contoh soal SKB rumpun keuangan sesuai dengan FR yang sudah teman-teman berikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Diskusi Belajar agar kami bisa lebih semangat untuk membagikan soal-soal yang lain kepada teman-teman semuanya. Kita mulai saja. Yang pertama, peraturan undang-undang yang mengatur tentang perbendaharaan negara adalah A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001, D. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, dan E. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003. Silakan teman-teman bisa memilih pilihannya. Baik, untuk jawaban soal yang pertama adalah A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Di sini sudah cukup jelas ya teman-teman. Teman-teman semuanya bisa mengingat, jangan sampai nanti ada kesalahan untuk angka-angka yang ada di sini. Misal nanti ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Oke, ke soal berikutnya. Berikut wewenang bendahara pengeluaran kecuali A. Menerima uang untuk keperluan belanja negara, B. Menyimpan uang untuk keperluan belanja negara, C. Membayar uang untuk keperluan belanja negara, D. Menata usahakan keperluan belanja negara, dan E. Merencanakan investasi keperluan belanja negara. Silakan teman-teman untuk menjawab. Baik, untuk jawabannya adalah E. Merencanakan investasi keperluan belanja negara. Di sini bisa dilihat ada kata kecuali dan tugas wewenang bendahara pengeluaran itu meliputi menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara. Jadi yang kecuali itu adalah jawaban yang E ya. Lanjut ke soal berikutnya. Fungsi pengelolaan keuangan untuk penjabat perbendaharaan negara adalah A. Fungsi perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban, B. Fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, C. Fungsi pengendalian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, D. Fungsi perencanaan, perlindungan, dan pertanggungjawaban, dan E. Fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, jawabannya adalah B. Fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pejabat perbendaharaan negara yang merupakan orang yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan yang ada pada setiap KL sampai dengan Satker sebagai unit terkecil mulai dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Kita berikutnya. BAS merupakan kodifikasi dan klasifikasi yang disusun berdasarkan kaidah tertentu yang digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. BAS digunakan oleh K, L, dan BUN sebagai pedoman dalam kegiatan berikut kecuali A. Pelaksanaan investasi, B. Pelaksanaan anggaran, C. Penyusunan DIPA, D. Pelaporan keuangan pemerintah pusat, dan E. Proses validasi transaksi keuangan pemerintah pusat. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, untuk soal ini jawabannya adalah A. Pelaksanaan investasi. Soal berikutnya. Tambahan uang persediaan adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam kurun waktu melebihi pagu UP yang telah ditetapkan. A. 1 bulan, B. 1 minggu, C. 1 hari, D. 2 bulan, E. 2 minggu. Silakan teman-teman untuk mengisi terlebih dahulu.
Baik, untuk soal ini jawabannya adalah A, yaitu 1 bulan. Jadi kurun waktunya itu 1 bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pembukuan Bendahara Pengeluaran atau BPP dilakukan pada A. Buku kas umum, buku pembantu, dan buku pengawasan anggaran belanja. B. Buku cadangan, buku pembantu, dan buku pengawasan anggaran belanja. C. Buku persediaan, buku pembantu, dan buku pengawasan anggaran belanja. D. Buku kas umum, buku persediaan, dan buku pengawasan anggaran belanja. Dan E. Buku kas umum, buku cadangan, dan buku pengawasan anggaran belanja. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, untuk jawabannya soal ini adalah A, yaitu buku kas umum, buku pembantu atau BP, dan buku pengawasan anggaran belanja. Soal berikutnya, LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan ujung dari tugas seorang bendahara pengeluaran atau BPP. LPJ ini disampaikan kepada pihak diantaranya A. Kuasa BUN atau KPPN, Menteri Pimpinan Lembaga dan DPR. B. Kuasa BUN KPPN, Menteri atau Pimpinan Lembaga dan Presiden. C. Kuasa BUN, Menteri atau Pimpinan Lembaga dan BPK. Yang D. Kuasa BUN KPPN, Menteri atau Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan. E. Kuasa BUN KPPN, Menteri Keuangan dan BPK. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah C. Kuasa BUN, Menteri atau Pimpinan Lembaga, dan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Bisa dimengerti ya teman-teman. Kita lanjut untuk soal. Dokumen pembukuan merupakan dokumen-dokumen yang menjadi dokumen sumber pembukuan bendahara pengeluaran, antara lain kecuali A. Cek, B. Dipa, C. Nota, D. Kwitansi, E. Rekening koran. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Baik, jawabannya adalah nota. Untuk dokumen pembukuan yang menjadi dokumen sumber pembukuan bendahara pengeluaran itu adalah cek, dipa, kwitansi, rekening koran, SPM atau SP2D. Jadi yang nota tidak ada karena di sini yang ditanya kecuali, jadi kecualinya itu adalah nota. Soal berikutnya, jabatan bendahara pengeluaran dapat berganti setiap waktu dengan berbagai penyebab, antara lain mutasi, meninggal dalam proses pemeriksaan, atau kehendak kepala satuan kerja. Langkah-langkah serah terima jabatan diantaranya kecuali A. Bendahara pengeluaran yang lama menutup pembukuan pertanggal serah terima. B. Bendahara pengeluaran menyiapkan seluruh dokumen yang akan diserahkan kepada bendahara pengeluaran yang baru. C. Bendahara pengeluaran yang lama membuat berita acara pemeriksaan kas dan serah terima. D. Bendahara pengeluaran yang baru melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang akan diserahkan. Dan E. KPA atau PPK atas nama KPA tidak berkewajiban melakukan pemeriksaan kas baik fisik, yaitu uang tunai yang dalam berangkas, maupun non fisik, uang di dalam bank, dan pembukuannya. Silahkan dijawab dan dimengerti dulu teman-teman. Baik, untuk soal yang ini jawabannya adalah E. KPA atau PPK atas nama KPA tidak berkewajiban melakukan pemeriksaan kas baik fisik, yaitu uang tunai yang ada dalam berangkas maupun non fisik, uang di bank, dan pembukuan. Karena di sini ada kata-kata tidak berkewajiban. Ini salah ya teman-teman, karena yang ditanya kecuali, jadi jawabannya yang E. Soal selanjutnya, laporan keuangan sebagai salah satu bagian dari pengelolaan anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban satuan kerja atau entitas atas pelaksanaan APBN
yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan atau SAP berbasis A. Kas, B. Akrual, C. Anggaran, D. Aset, dan E. Liabilitas. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, untuk jawabannya adalah B. Akrual. Ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Jadi laporan pertanggungjawaban satuan kerja atau entitas atas pelaksanaan APBN itu disusun berdasarkan SAP atau standar akuntansi pemerintahan dengan berbasis akrual. Untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya, karena memang kalau dijelaskan semuanya nanti akan cukup lama. Untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video yang sudah saya buat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video saya supaya saya lebih semangat lagi untuk memberikan video-video yang baru untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum tes untuk berdoa, dan semoga video dari saya ini bisa membantu teman-teman dalam persiapan tes SKBCPNS. Terima kasih.